Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika bersama Bu Husnul. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Jadi dalam satu sistem itu semuanya berbentuk kuadrat. Nah, kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya? Simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Jadi, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Kita mulai di bentuk umum sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Jadi, ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f kurang dari atau sama dengan 0. Itu pertidaksamaan yang pertama berbentuk kuadrat karena pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 2. Begitu pula untuk pertidaksamaan yang kedua, bx kuadrat tambah qxy tambah ry kuadrat tambah sx tambah ty tambah u kurang dari atau sama dengan 0. Itu juga berbentuk kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi dalam satu sistem ini kedua-duanya itu berbentuk kuadrat. Nah, A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, dan U itu merupakan bilangan-bilangan real. Adapun tanda pertidaksamaannya di sini itu tergantung dari soalnya nanti. Itu bisa diganti dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, agar kalian bisa paham, ayo kita langsung ke contoh soal. Jadi ini contoh soalnya, tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan y lebih dari atau sama dengan x kuadrat tambah 2 dan y kurang dari 4 kurang x kuadrat. Nah, lihat di sini kedua pertidaksamaannya pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau berbentuk kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu gambar grafik fungsi kuadratnya. Yang kedua, tentukan titik potongnya. Lalu yang ketiga, tentukan daerah penyelesaian menggunakan titik selidik. Nah, jadi kita yang pertama gambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kan tadi berbentuk pertidaksamaan. Untuk menggambar grafik, ganti dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi yang pertama diganti menjadi y sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai xy dan menjadi nanti titik koordinat x, y. Jadi yang kita cari titik potong pada sumbu x, titik potong pada sumbu y, dan juga titik puncak. Nah, untuk titik potong pada sumbu x itu diperoleh jika y-nya sama dengan 0. Jadi pada persamaan ini y-nya diganti dengan 0. Jadinya 0 sama dengan x kuadrat tambah 2. Kalau 2 pindah cross kiri jadinya minus kan? Jadi x kuadrat sama dengan minus 2. Nah, apakah ada bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya minus? Tidak ada ya. Karena bilangan apapun ketika dikuadratkan pasti hasilnya positif. Berarti di sini tidak memenuhi. Tidak ada nilai x yang memenuhi. Artinya, grafik ini kalau digambarkan dia tidak memotong sumbu x. Tidak ada titik potong pada sumbu x. Nah, kita tidak dapatkan koordinat titik potong untuk sumbu x. Nah, sekarang kita ke titik potong pada sumbu y. Diperoleh jika x-nya sama dengan 0. Jadi di persamaan ini x-nya diganti dengan 0 ya. Jadi y sama dengan 0 kuadrat tambah 2. 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 2 itu 2. Jadi y-nya sama dengan 2. Jadi di sini y-nya 2, jadi koordinatnya didapatkan 0,2. Jadi titik potong pada sumbu y itu berada pada titik 0,2 ketika digambarkan di koordinat kartesius. Untuk titik puncak, rumus titik puncak itu kan adalah min b per 2a. B itu koefisien dari x di sini. Pangkat 1 yang ada di sini kan tidak ada di sini x kan, yang ada pangkat 2 dengan ini. Untuk konstanta itu kan x pangkat 0 ya kan, karena tidak ada berarti b nya itu adalah 0. Nah, 2 kali a adalah koefisien x kuadrat. Koefisiennya kan di sini 1, jadi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2 minus 0 per 2. 0 per berapapun itu hasilnya tetap 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Tadi titik puncaknya di x sama dengan 0. Lanjut kita ke y. Rumusnya itu kan adalah
Y sama dengan D per minus 4A. Ini sama ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. D itu adalah diskriminan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Lalu gantilah di sini nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, nilai C-nya berapa. Nah, kan tadi B-nya tidak ada kan, berarti 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 4A. A-nya itu koefisien X kuadrat, jadi kali 1. C-nya itu konstantanya, berarti kali 2. 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2 per min 4A. A-nya tadi kan 1, berarti min 4 kali 1. Min 0 kuadrat dikurang 4 kali 1, 4 kali 2, 8. 0 kurang 8 itu adalah minus 8. Minus 8 per min 4 kali 1 itu min 4. Minus 8 per min 4 itu adalah positif 2. Jadi di sini Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya titik puncaknya 0,2. Nah, ternyata sama, titik potong pada sumbu Y 0,2 itu juga yang menjadi titik puncak untuk pada grafik ini. Oke, kita gambarkan di aplikasi GeoGebra. Di sini kan Y sama dengan X kuadrat tambah 2 ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Nah, dia tidak memotong sumbu X ya. Tidak memotong sumbu X karena gambarnya berada di atas sini. Ini kan gambarnya 0,2. Nah, ini tadi yang kita dapatkan titik potong pada sumbu Y. Ini juga yang merupakan titik puncak atau titik balik ya, 0,2. Ayo kita mencari menggambar grafik fungsi yang kedua. Kita cari titik-titiknya. Tadi kan pertidaksamaannya itu 4 kurang X kuadrat ya. Jadi titik potong pada sumbu X didapatkan jika Y-nya sama dengan 0. Jadi 4 kurang X kuadrat, X-nya Y-nya diganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan 4 kurang X kuadrat. Min X kuadrat pindah ke ruas kanan jadi positif, jadinya X kuadrat sama dengan 4. Nah, bilangan berapa yang dipangkat 2 kan hasilnya 4. Nah, jadi kan yang memenuhi bisa 2, bisa minus 2 ya kan? Karena 2 pangkat 2 itu 4, minus 2 pangkat 2 juga 4. Jadi ada 2 nilai X di sini, yaitu 2 atau min 2. Jadi koordinatnya juga 2, yaitu bisa 2,0, bisa min 2,0. Nah, sekarang kita ke titik potong pada sumbu Y, didapatkan jika X-nya sama dengan 0. Jadi pada persamaan itu X-nya diganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 4 kurang 0 kuadrat. Nah, di sini X-nya diganti 0. Jadi Y sama dengan 4. Nah, jadi di sini dapatkan Y-nya 4, jadi koordinatnya itu adalah 0,4. Nah, untuk titik puncak, untuk X itu kan rumusnya minus B per 2A. Karena di sini juga tidak ada koefisien X kan, jadi 0 per 2A. A-nya itu kan min 1. Tapi 0 dibagi berapapun juga, itu hasilnya tetap 0. Jadi untuk titik puncak, dia X-nya 0. Kita ke Y, untuk Y kan rumusnya D per min 4A. Jadi B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Ganti di sini nilainya, nilai B, nilai A, dan nilai C-nya. Dapatlah 0 kuadrat dikurang 4, A-nya kan tadi di sini min 1. Ini min 1 ya. Karena kan di sini minus X kuadrat, berarti di sini kan ada angka 1. Jadi koefisien X kuadrat itu adalah minus 1. Jadi min 4 kali min 1, C-nya 4. Ini C itu adalah konstanta ini ya, 4 per min 4, A-nya min 1. Jadi min 4 kali min 1 itu positif 4, dikali 4 itu 16. 0 dikurang 16 itu adalah 0 dikurang 16 itu ini positif ya. 0 kuadrat dikurang min 4 kali min 1 positif 4, dikali 4 16, berarti 16. Min 4 kali min 1 itu positif 4. 16 bagi 4 itu 4. Jadi titik puncaknya 4. Untuk Y 4, berarti koordinatnya itu adalah 0,4. Nah, ternyata titik puncak 0,4 itu juga titik yang berpotongan pada sumbu Y, yaitu 0,4.
Oke, kita gambarkan dulu di aplikasi GeoGebra. Di sini Y 4 kurang X kuadrat ya. Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Oke, diganti dulu warnanya biar membedakan. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi titik puncak yang kita dapatkan 0,4. Nah, sekarang langkah ketiga yang kita dapatkan setelah menggambar grafik, kita tentukan titik potongnya ya, menentukan titik potong. Nah, ketika kalian menggambar secara manual di bukunya, kalian harus menentukan titik-titik yang dilalui, lalu kalian hubungkan titik-titik itu ya, jangan menggunakan penggaris, tapi menghubungkan langsung saja berbentuk parabola nanti jadinya ya. Oke, sekarang kita menentukan titik potong. Nah, kan di sini X kuadrat kita samakan saja dulu persamaannya, ganti tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadinya di sini X kuadrat tambah 2 sama dengan 4 kurang X kuadrat. Jadi X kuadrat ini kan minus, kalau pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri jadi positif. Jadinya X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2, 4 pindah ke ruas kiri jadi negatif. Jadi ini 2X kuadrat, 2 kurang 4 itu minus 2. Nah, dibagi 2 semuanya jadinya X kuadrat kurang 1. Min 1 pindah ke ruas kanan, hasilnya X kuadrat sama dengan 1. Bilangan yang dikuadratkan hasilnya 1 itu adalah bisa 1, bisa negatif 1. Nah, ini nilai X-nya. Kita cari nilai Y-nya. Kan namanya titik potong. Titik di koordinat itu harus berbentuk X, Y ya. Jadi kalau ada nilai X, harus juga ada nilai Y. Nah, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan, nah ini nilai X sama dengan 1 disubstitusi masuk di mau di persamaan pertama atau di persamaan yang kedua, terserah. Jadi untuk X sama dengan 1 disubstitusi di sini, jadi X-nya diganti dengan 1. Jadinya 1 kuadrat tambah 2. 1 kuadrat itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi titik potongnya 1,3 karena X-nya 1, Y-nya 3. Oke, untuk X sama dengan min 1. Lanjut, jadinya kan di sini X-nya diganti dengan min 1. Jadi min 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 3. Min 1 kuadrat itu adalah 1 tambah 2, 3. Jadi titik potongnya itu adalah min 1,3. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Tadi kan kita dapatkan titik potongnya 1,3 dan min 1,3 di sini ya. Nah, ini kedua grafik ini berpotongan di dua titik, yaitu 1,3 dan min 1,3. Nah, selanjutnya ada yang harus kalian perhatikan dalam menggambar grafik. Nah, ini kan tadi X kuadrat tambah 2 tandanya adalah lebih dari atau sama dengan, ya kan? Berarti Y lebih dari X kuadrat tambah 2, ini ya yang hitam ya. Nah, sudah betul, garisnya lurus seperti ini, full seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu Y kurang dari 4 kurang X kuadrat, tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ketika digambarkan dia menggunakan garis putus-putus ya. Nah, nanti di buku kalian gambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Seperti ini ya. Bisa karena di soalnya itu tidak ada tanda sama dengan, hanya kurang dari. Berarti dia digambarkan dengan tanda putus-putus. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari titik selidik. Kalian mau menguji titik yang mana? Bisa di sini, bisa yang ada daerah sini, bisa di daerah sini, terserah. Nah, karena biasanya kita menguji titik 0,0, ayo kita uji titik 0,0 dulu. Setelah itu bisa kita uji daerah di dalam sini, yaitu titik 0,3, ya kan? Titik 0,3.
Oke, jadi tadi kita uji titik 0,0 ya, masuk ke pertidaksamaan ini apakah bernilai benar. Nah, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat tambah 2. Ganti Y-nya dengan 0, ganti X-nya juga dengan 0. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat tambah 2. Jadi 0 lebih dari 0 kuadrat tambah 2 itu 2. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 2. Apakah 0 lebih dari 2? Tidak ya, berarti itu bernilai salah. Kalau sudah salah di pertidaksamaan pertama, tidak usah lanjutkan, berarti itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, kita lanjut. Tadi kan ada di dalam grafik itu ada titik 0,3 yang berada di dalam irisan itu. Jadi kita uji X-nya 0, Y-nya 3. Jadi Y3 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat tambah 2. Nah, 0 kuadrat tambah 2 itu 2. Apakah 3 lebih dari 2? Ya, benar ya. Berarti ketika benar, lanjut lagi uji ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu di Y kurang 4 kurang X kuadrat. Ganti Y-nya dengan 0, ganti X-nya dengan 0. 3 kurang dari 4 kurang X kuadrat. X-nya 0 ya. Jadi 3 kurang dari 4, apakah bernilai benar? Nah, betul kan? 3 itu kurang dari 4, jadi bernilai benar. Ketika bernilai benar, jadi bisa disimpulkan bahwa daerah di titik 0,3 merupakan daerah penyelesaian. Ketika ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini, nah ini maksudnya himpunan penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat tambah 2 diiriskan, ini tanda irisan di himpunannya, diiriskan dengan daerah Y kurang 4 kurang X kuadrat. Nah, hasil irisannya itu berupa daerah arsiran. Jadi di buku kalian nanti, kalian arsir di bagian ini ya. Nah, kalian arsir di daerah sini. Bisa ya, lebih mudah di buku kalian mengarsir di sini. Oke? Nah, kalau mau diarsir di sini itu tidak rapi. Tidak ada yang menggambar titik-titik juga di bukunya, itu tidak seperti itu ya. Di buku kalian langsung arsir saja. Pakai pensil atau pakai pulpen atau pakai pensil warna. Nah, bisa ya. Kan tadi daerah 0,3 itu bernilai benar. Di titik 0,3 kan tadi kita uji. Nah, oke. Di buku kalian jangan ada titik-titiknya, langsung diarsir saja. Nah, karena tadi kenapa ini kan titik 0,3 yang ini kan tadi yang kita uji itu bernilai benar. Berarti daerah situ itu merupakan daerah penyelesaian. Oke, bisa ya anak-anakku semua. Nah, jika ada yang belum dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, dengarkan kembali penjelasan ibu, atau memang kalau belum bisa dipahami betul, kalian bisa chat ibu via WhatsApp ya. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anakku semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.